Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimas Dejeng, jumpa lagi di Mas Adri Channel. Kali ini ada kiriman STB dari subscriber ya. Ini apa ya? Gambarnya lucu. Ini bungkusnya bekas beli celana ya. Dicap. Beli CD kayaknya nih. Bungkus CD dipakai buat STB. Oke, nggak apa. Ini ada kiriman subscriber dari jauh juga nih, dari Sumatera ya, Sumatera Barat. Ini dari Mas Afri, katanya mau suruh unlock STB Build 860H V1 ya. Oke, kita lihat di sini. Dia diproduksi oleh PT Adhirika Mandiri ya. Kita coba dulu di televisi, apakah dia masih menggunakan firmware originalnya. Oke, di sini udah beda nih, ada Mula TV juga ya. Ini tayangan boot animasinya udah berbeda ya dari STB biasanya ya. Dan tampilannya udah banyak berbeda. Di sini juga settingan menu di sini udah berbeda. Kita coba reset dulu. Nah, di sini kita lihat di sini bahwa versi firmware-nya udah menggunakan firmware ya. Firmware nih, pakai banget. Kita ada factory data reset dulu, dan di sini tidak bisa kita factory data reset. Lalu bagaimana? Kita nggak usah pakai data reset ya. Kita akan unlock STB B860H tanpa hard reset. Oke teman, di sini saya udah bongkar ya. Dari sini B860H V1 ini oleh PT Adhirika Mandiri, dan saya udah buatkan bootable ya menggunakan SD card. Tidak saya tuturkan di sini. Buat teman-teman yang belum tahu cara buat bootable menggunakan bootcard maker, bisa klik video di pojok kanan atas ini atau bisa simak di deskripsi video ya. Oke, SD card sudah saya masukkan ke STB ya, dan saya udah bikin ini tatakan ya. Ini adalah kakinya ya. Saya buat ganjel biar tekan tombol powernya tuh mudah saat kita jumper ya. Oke, sebelum kita koneksikan STB, kita buka dulu UBT atau USB Bonding Tool. Lalu kita setkan pin ya, R87 atau C2128. Di sini gunakan R87 kita setkan. Lalu kita koneksikan STB ke kabel male to male dan diikuti kabel power ya, karena ini PT Adhirika Mandiri. Dan di sini connect sukses ya. Shot R87, masukkan kabel male to male dan diikuti power adaptor ya. Ini sudah sukses berhasil connect ya. Lalu kita ekstrak firmware Papton versi 2 ya untuk unlock STB B860H ini. Kita coba buka. Seperti biasa kita klik nomor 2 untuk scan device. Apakah STB terdeteksi pada interface Papton ini? Oke, terdeteksi pada port 2 ya, udah tersambung. Lalu kita pilih nomor 3. Kita pilih nomor 3 untuk enable silent permissive. Dan di sini invalid ya, atau valid di sini tidak bisa mengenablekan silent permissive, padahal ini adalah bagian terpenting untuk unlock STB. Ini tidak bisa ya. Oke, kita close. Tidak bisa ya. Kita coba buka lagi. Kita buka double ulang ya. Kita buka ulang aja. Kita buka lagi atau kita buka ulang ya untuk Papton versi 2 ini untuk unlock. Kita coba lagi scan device ya. Dan di sini terdeteksi pada port 2 ya. Oke, sudah terdeteksi. Kita coba lagi tanpa set enable silent permissive, langsung saja kita pilih nomor 8 flash Papton ya, apakah bisa ya. Dan di sini otomatis gagal ya. Gagal flash firmware Papton untuk unlock ini, invalid semuanya ya. Bahkan banyak keterangan error di sini. Oke, saya coba untuk cek pada updater ya. Untuk melakukan perintah-perintah encoding, saya coba updater. Pada updater klik kanan dan open command window here. Ini CMD terbuka. Saya udah punya perintahnya. Saya coba copy paste. Update reset seperti biasa. Dan di sini juga valid ya. Tidak bisa enablekan, baru satu perintah aja udah nggak bisa. Apalagi perintah yang kedua ini saya coba dan tidak bisa ya. Tidak bisa di copy karena perintah pertama udah gagal. Tidak bisa melanjutkan. Oke, pada UBT terkoneksi tapi kita tidak bisa unlock. Lalu bagaimana caranya? Dan buat teman-teman yang mengalami firmware sedemikian, kita dipaksa untuk kembali ke zaman kuno ya. Kita gunakan tool yang namanya USB to TTL di sini ya. Dan pada USB to TTL kita di sini hanya menggunakan ada ground, ada RX dan TX ya. Jadi hanya 3 kabel saja yang dipergunakan untuk flash STB ini. Dan kita pastikan sama ya pada pin STB ini, dan pastikan juga ini masih terpasang ya dekatnya yang udah terisi bootloader dengan bootcard maker.
Nah, di sini ada pin di sini. Ini ground di kaki paling luar ini ground ya. Oke. Pada panah kuning itu RX dan panah merah itu TX ya. Oke, buat yang pinnya tuh deket adaptor tuh TX RX-nya demikian ya, dihafal teman-teman. Dan ini TX-nya RX-nya sama ya, pastikan sama. Untuk warna kabel itu nggak jadi masalah, yang penting sama aja ya. Bisa juga punya teman-teman merah, kuning atau lainnya, yang penting persamaan warna aja ya. Kita masukkan ground ke ground, TX ke TX dan RX ke RX ya. Oke, sebelum kita koneksikan ke PC atau laptop, kita buka dulu. Di sini saya punya software putih dan tentunya kita harus install dulu ya. Di dalam software putih ini udah lengkap ya, udah ada driver Profilic ya, yaitu untuk driver USB to TTL-nya. Setelah install driver, kita install putih. Di sini udah lengkap. Di sini sudah saya jadikan satu folder. Oke, install putih udah finish. Kita cari putih di sini di kolom pencarian, lalu open file location. Di sini saya akan bikin shortcut ya, desktop ya. Nah, di sini putih udah di desktop, teman-teman. Lalu kita fokus ke STB-nya dan kita colokkan ke port PC ya. Nah, karena saya PC-nya di atas, saya buat sambungan nih, sambungan port USB PC nih, karena kabel USB TTL-nya tuh pendek ya. Oke, sudah terinstall. Kita cek pada device manager apakah driver Profilic sudah terinstall. Oke, sudah terinstall, tapi di sini muncul tanda kuning ya. Kita update driver dan let me pick ini, pilih Profilic driver. Nah, pastikan sudah tidak ada lagi muncul tanda kuning ya. Udah di-update drivernya, Profilicnya. Lalu kita buka putih di sini. Oke, pada OS name kita pilih serial dan pada speed kita pilih 11.5.200, lalu klik open ya, dan otomatis CMD pada putih terbuka ya. Udah terbuka dan kita fokus ke STB nya dalam keadaan atau kondisi mati dan udah tertancap dengan USB TTL dengan PC ya. Lalu kita siapkan untuk short pin R87 diikuti dengan kabel USB male to male. Oke, terkoneksi dan pastikan pada putih muncul GX bla 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 pagar gitu ya. Nah, di sini masih belum sukses, masih valid di sini. Di bawah itu pada putih, kita ulangi ya. Kita short lagi dan diikuti masukkan kabel USB sampai muncul GX bla 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 hashtag atau pagar gitu ya. Udah muncul teman-teman. Di sini ada GX1 P212 V1 pagar ya. Udah berhasil kita koneksikan ke putih. Kita buka UBT. Nah, di sini UBT belum terdeteksi ya. Nah, ini yang benar bahwa di UBT belum terdeteksi ya, tapi sudah terdeteksi di putih. Oke, kita kembali ke putih setelah muncul tanda pagar pada putih ya. GX1 P212 V1 pagar. Lalu kita ketikkan update. Setelah itu kita enter. Nah, jika berhasil maka sudah masuk di CFG putihnya dan di UBT atau USB bonding tool sudah connected sukses ya, atau sudah terdeteksi di USB bonding tool. Itu benarnya kayak gitu ya. Oke, lalu kita buka Pubstone di sini. Untuk unlocknya menggunakan Pubstone versi 2 ya, yang ada menu erase data dan set enable Selenium permissive di sini. Kita scan device dulu untuk pilih nomor 2. Oke, pada port sudah terdeteksi di sini pada Pubstone-nya. Lalu kita pilih nomor 3 untuk set enable Selenium permissive-nya. Ini ya bagian terpenting, harus sukses teman-teman. Dan di sini masih valid ya. Oke, masih valid, atau untuk enable Selenium permissive-nya masih valid. Ternyata masih valid ya, tidak berhasil untuk set enable Selenium permissive-nya pada Pubstone ini. Padahal koneksinya udah benar ya, udah putih udah terdeteksi dan di UBT sudah terdeteksi. Dan tetap valid teman-teman untuk set enable Selenium permissive-nya. Aduh, tetap nggak bisa ya, tidak bisa ya untuk enablekan Selenium permissive. Padahal ini adalah kunci paling penting atau kunci utama untuk sukses unlock. Oke, kita coba reopen ya Pubstone-nya. Kita ulang scan device. Padahal di port sudah terdeteksi port 2 ya.
dan tetap valid ya, tidak bisa mengaktifkan set enable shell Linux permissive. Padahal di USB binding tool sudah terdeteksi. Oke, ternyata di sini di putih juga valid ya. Kalau muncul demikian kita ulangi, kita cabut lagi dan kita akan shortkan ya, biarkan putih terbuka jangan ditutup. Kita shortkan dan ulangi seperti langkah tadi hingga muncul GX1 P212 V1 hashtag atau pagar ya. Oke. Gagal ya, valid ya. Oke, mungkin kurang rapat ini shotnya. Saya ganti dengan obeng saja ya, obeng handphone di sini. Oke, berhasil ya. Untuk yang kedua di sini udah muncul CFG ya, karena putih masih terbuka ya, dan di UBT atau USB binding tool otomatis terdeteksi. Jadi udah muncul CFG menandakan sudah berhasil lagi untuk koneksi ke putih ya. Kita coba lagi buka PubStone ya. Lalu pada PubStone kita pilih nomor 2 untuk scan device dan di sini terdeteksi portnya ya. Kita coba set enable shell Linux permissive-nya, semoga berhasil dan di sini sukses ya, walaupun tadi ada valid di sini. Oke, jika masih valid teman-teman bisa ulang ya, tapi di sini udah sukses itu pada bawah. Oke teman-teman, lalu kita pilih nomor 5 untuk erase data ya. Ini bagian penting juga untuk STB yang tidak di hard reset ya. Untuk unlocknya usahakan set erase data dulu pada PubStone ini. Oke, erase data sukses. Lalu kita langsung saja di sini akan pilih flashing PubStone ya, untuk pilih opsi nomor 8. Apakah berhasil? Oke teman-teman, kita perhatikan pada interface putih ya, juga melakukan ada encoding yang berjalan atau enkripsi atau perintah-perintah untuk flash ya. Di sini pada PubStone ada keterangan error di atas, tapi hiraukan saja, yang penting ada eksekusi download. Dan selesai ya, ini video dipercepat untuk flashingnya. Oke, sudah selesai flashing PubStone-nya, meskipun di putih masih berjalan ya. Setelah selesai, pada UBT otomatis juga udah terputus ya. Kita close saja semua program dan kita fokus ke STB, kita cabut semuanya, dan SD card masih tertancap ya, yang diisi bootloader yang dibuat dengan bootcard maker tadi ya. Coba kita koreksikan, saya menggunakan remote wireless untuk operasinya dan berhasil teman-teman. Kita ada erase data di sini dan muncul PubStone ya pada boot logonya. Oke, let's go Belitung. Dan alhamdulillah berhasil teman-teman, kita unlock STB B860H ini. Lalu kita buka CMD ya. Kita akan menggantikan bootloader ya, karena ini masih menggunakan bootloader dari SD card. Kita buka ketik kesu, lalu ls storage. Setelah SD card terbaca, kita ketikkan dd spasi f garis miring storage garis miring kode SD card garis miring bootloader.img spasi off sama dengan garis miring dev garis miring bootloader, lalu enter. Oke, muncul rec in rec out ya, menandakan kita berhasil flashing bootloadernya. Setelah itu reboot ya, otomatis reboot, dan setelah reboot kita akan coba kita cabut SD card, apakah bisa booting. Oke teman-teman, muncul PubStone ya, menandakan sukses ya, udah bisa booting tanpa SD card, dan kita berhasil unlock, dan berarti sudah tidak berstatus pencet lagi. Kita bisa flashing pakai PubStone yang terbaru yaitu versi 3.8. Untuk versi 3.8 tidak saya tuturkan di sini karena udah Mesa bikin tutornya, atau bisa klik di pojok kanan atas ini, itu PubStone terbaru tahun 2021 yaitu PubStone versi 3.8. Oke teman-teman, berhasil ya, dan saatnya kita kembalikan atau kirim balik ke subscriber yang ada di Sumatera ya, jauh ya, Mas Afri. Apa kabar Mas Afri? Dan sudah saya rapikan dibungkus ya, tidak menggunakan bekas CD lagi bungkusnya. Insya Allah lebih rapi dari Mas Afri ini. Dan semoga selamat sampai tujuan. Dan demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang baru gabung dengan Mas Android, jangan lupa klik merah-merahnya subscribe ya, dan aktifkan tombol lonceng biar teman-teman nggak ketinggalan setiap Mesa upload video tutorial yang terbaru. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nggak putlup, nggak maco. Udah, ini udah malam, ngepostnya besok pagi aja ya.